Hello everyone, welcome to English class. Dengan saya, Miss Vidya. Okay class, so our lesson today that is about advertisement text. Do you know what is advertisement text? Apa sih advertisement text itu? Oke, jadi advertisement text in bahasa Indonesia that is teks iklan. According to the definition, an advertisement is a picture, short film, song, or etc. that tries to persuade people to buy a product or service or join the event. Jadi di sini advertisement biasanya berbentuk gambar atau picture, kemudian juga bisa berbentuk short film atau film pendek, kemudian berbentuk song atau lagu, dan biasanya that tries ya atau mencoba to persuade, mengajak people atau orang to buy a product, untuk membeli produk atau service atau jasa, dan join the event ya. Join the event artinya adalah untuk mengikuti sebuah acara. Oke kelas, selanjutnya Miss Vidya akan menjelaskan tentang bentuk iklan. Nah, iklan sendiri contohnya itu ada banyak. Di antaranya adalah produk, ya, produk adalah produk ya. Nah, di sini sering kalian jumpai seperti misalnya food ya, atau makanan, drink, minuman, kemudian skincare dan lain sebagainya. Nah, the second one that is about service. Service adalah jasa. Nah, jadi di sini contohnya bisa tentang cleaning service ya, kemudian juga tentang service something seperti car, handphone, or etc. Dan yang terakhir, that is about event. Nah, event itu artinya adalah acara. Nah, jadi di sini iklannya itu tentang acara yang akan diadakan ya. Misalnya bisa tentang camping, bisa tentang bazaar dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tentang bentuk atau contoh iklan, nah sekarang kita akan membahas tentang kind of advertisement based on the media that used for. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang jenis iklan berdasarkan dengan media yang digunakan. The first, that is about type advertisement. Type advertisement is a kind of advertisement published through print media such as newspaper, magazine, and etc. Jadi di sini bentuk iklan dalam bentuk tertulis biasanya dipublish ya atau diterbitkan melalui print media atau media cetak seperti newspaper atau koran, magazine, majalah, dan lain-lain. Nah, kemudian the second one, advertorial advertisement. Advertorial advertisement is a kind of advertisement that conveyed like news. Nah, jadi di sini iklannya itu dibentuk atau dibuat seperti berita. Nah, kemudian the third one, display advertisement. Display advertisement is a kind of advertisement that displayed into large image and text. Jadi bentuk iklan ini biasanya itu bentuknya seperti gambar yang sangat besar ya, gambar atau teks yang sangat besar. Untuk contoh display advertisement, maybe you have ever seen banner. Ya, banner adalah salah satu contoh display advertisement. And the last one, that is electronic advertisement. Nah, electronic advertisement is a kind of advertisement that published through electronic media such as television, radio, internet, and etc. Nah, jadi electronic advertisement atau iklan dalam bentuk elektronik biasanya dipublish ya atau diterbitkan dalam bentuk media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain.
Next, that is about the important strategic question in advertisement. Nah, jadi di sini Miss Vidya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan penting ya sebagai strategi untuk membuat iklan supaya iklan kalian bisa jelas, mudah dipahami dan juga menarik tentunya. Nah, the first one that is about what product, service, or event will be offered. Ya, jadi di sini produk apa sih yang akan kalian tawarkan atau jasa dan atau kegiatan ya yang akan kalian tawarkan. Nah, di sini harus jelas ya apa produknya, service tentang apa atau kegiatan tentang apa pula. Nah, kemudian the second one, who will be the target of the consumer. Nah, jadi di sini who ya, siapa sih target dari pemasaran kalian ya, harus jelas juga. Dan yang ketiga, how will the customer get the products? Ya, jadi di sini juga harus jelas ya, how, bagaimana ya consumer itu bisa mendapatkan produk kalian. And the last one, at what price should the products will be offered. Ya, jadi harga produknya itu berapa harus dicantumkan, atau kalau tidak kalian wajib mencantumkan contact person untuk menanyakan harga. Next part, we are going to study about the language in advertisement. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang bahasa dalam iklan. Harus seperti apa sih bahasanya? Okay, so let's get started. First, evocative. What is evocative? Nah, evocative is making readers, listeners remember or imagine something pleasant. Nah, jadi bahasa yang evocative itu dapat membuat pembaca atau pendengar selalu ingat atau membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi mereka selalu membayangkan ya, selalu ingat dengan iklan kalian. Kemudian the second one, informative. Informative is providing a lot of information. Nah, ini harus ya. Jadi iklan kalian itu harus informative ya, menyediakan banyak informasi. Jadi para pembaca atau pendengar itu paham ya tentang iklan kalian, jelas seperti itu. Dan the third one, persuasive. Persuasive is making readers, listeners, or viewers want to do or believe in product, service, or even advertise. Jadi di sini maksudnya adalah dapat membuat pembaca, pendengar, atau yang melihat. Jadi di sini maksudnya adalah dapat membuat pembaca, pendengar, atau orang yang melihat itu akan percaya dari produk ya atau jasa atau event yang kalian promosikan ya. Jadi mereka akan langsung percaya ya dan akan tertarik langsung untuk membeli atau join dengan iklan kalian seperti itu. Maksudnya adalah dapat membuat para pembaca, pendengar, atau orang yang melihat iklan kalian itu percaya dengan produk, jasa, atau kegiatan yang kalian promosikan. Jadi mereka percaya dan dapat menarik minat dari orang-orang yang melihat, mendengar, atau membaca iklan kalian. The next one, that is the powerful language. Ya, powerful language is having a lot of power to control people. Jadi bahasanya itu kuat ya untuk menarik orang-orang ya supaya tertarik dengan iklan kalian. Itu adalah powerful language. Selanjutnya, bahasa yang digunakan itu harus easily understood by the consumer. Jadi bahasanya itu harus mudah untuk dipahami oleh para konsumen. Nah, hal ini juga nyambung ya dengan selanjutnya, yaitu simple language and clear pronunciation. Jadi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasanya juga harus simple ya atau sederhana, dan menggunakan pronunciation
information yang clear, yang jelas. Jadi tidak membuat para konsumen itu bingung tentang iklan kalian. Selanjutnya ada active sentence. Dalam iklan juga harus menggunakan active sentence. Nah, active sentence ini biasanya menggunakan awalan me, bukan di. Contohnya, saya telah menggunakan produk ini ya selama 2 tahun misalnya ya. Jadi bukan digunakan tetapi menggunakan. Oke, the next one, solid and strong language ya. Jadi di sini solid bahasanya harus padat dan strong. Strong itu bahasanya harus kuat ya, sehingga dapat menarik minat para konsumen. Dan yang terakhir adalah positive language ya. Tentu ya, dalam iklan kita harus selalu menggunakan positive language. Tidak boleh menggunakan negative language karena kita akan mempromosikan sebuah produk, jasa, atau sebuah kegiatan. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Well, student, now please look at the picture below. Miss Vidya di sini punya satu gambar ya. Tentunya ini tentang advertisement atau iklan. But I wanna ask you to guess what is the type of the advertisement is it? Jadi tentang apa sih iklan ini? Maybe it is about product or service or event. Yang mana kira-kira? Betul sekali. This is about event advertisement ya. Karena bisa dilihat di sini tentang concert, yaitu konsernya Blackpink ya. Betul sekali. So guys, dari semua contoh advertisement text yang sudah Miss Vidya jelaskan sebelumnya, today we are going to study only about event advertisement. Yes, that's right. Jadi kita hanya akan belajar tentang iklan dalam bentuk kegiatan. Well, the first thing that we have to learn that is about events advertisement structure. Nah, di sini kita akan belajar tentang struktur dalam membuat iklan dalam bentuk kegiatan. Apa saja sih? Well, the first that is about the event over. Ya, jadi event apa sih yang akan kalian promosikan atau akan kalian tawarkan? Itu harus ada ya. For example, bazaar, and then maybe about competition and etc. Jadi harus ada. Well, the second one that is about statements or words to persuade. Nah, jadi kalian wajib menuliskan kalimat untuk mengajak para pembaca untuk mengikuti event atau kegiatan yang kalian adakan. Nah, di sini bisa kalian menggunakan kata let's join and win the prizes. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, price atau harga. Di sini kalian juga harus menuliskan harga yang kalian tawarkan untuk kegiatan ini. Fourth one, venue. Ya, venue di sini orang yang mengadakan kegiatannya. Siapa? Ya, agar kita tidak bingung di mana harus mendaftar kegiatan ini. And the last one, it must have date and time. Jadi harus ada date, tanggal, dan juga waktunya. Tanggal dan waktu kegiatan ini akan diadakan ya. So that is about event advertisement structure. Okay student, now we move to the example of event advertisement. As I explained before, that event advertisement has generic structure. Nah, jadi dalam menulis event advertisement, kalian harus sesuai dengan generic structure-nya. As you can see, di sini ada example of event advertisement. Miss Vidya akan menjelaskan ya bagian-bagian atau struktur dari event advertisement itu. The first, that is the event over.
Jadi di sini harus ada event atau kegiatan yang ditawarkan. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa kegiatannya itu tentang English contest. Jadi tentang kontes bahasa Inggris. Nah, di sini ada speech, poetry, and debate. Oke, yang kedua, that is statement to persuade. Jadi sudah dijelaskan oleh Miss Vidya sebelumnya bahwa statement to persuade itu adalah kalimat atau kata yang dapat mengajak para pembaca. Nah, di sini dengan menggunakan kata win the prizes ya, jadi menangkan hadiah-hadiahnya. Ada kata-kata yang menarik yang bisa mengajak para pembaca untuk join atau mengikuti kegiatan ini. Next, that is venue. Ya, jadi harus ada venue atau orang yang mengadakan. Di sini ada SMA N1 Losari Cirebon. Ya, jadi yang mengadakan acara ini adalah SMA Negeri 1 Losari Cirebon. Next, that is date and time. Date and time adalah tanggal dan juga waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Di sini sudah sangat jelas ya bahwa kegiatannya itu diadakan on June ya. Jadi bulan Juni pada tanggal 15 until 18 2016. Nah, waktunya mulai dari pukul 9 sampai pukul 5 sore. Dan yang terakhir adalah price atau harga. Jadi harga untuk mengikuti kegiatan ini berapa? Di sini kebetulan free ya, dengan dijelaskan pada tulisan it's free. Jadi gratis ya untuk English contest ini. Okay students, so do you understand about the lesson today? Gimana nih, sudah paham belum tentang materi pelajaran hari ini? Miss Vidya sudah menjelaskan tentang materi event advertisement dan juga sudah memberikan contoh ya. Okay, so untuk make sure that you understand or know, jadi Miss Vidya akan memberikan beberapa soal ya untuk latihan kalian hari ini. Miss Vidya akan memberikan beberapa contoh teks tentang event advertisement. Kalian wajib untuk menjawabnya ya. If you have finished, you have to write your answer on the comment below. Jadi tolong tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Okay? So, that is our lesson today. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Inggris? Dan tentunya sangat menyenangkan. So guys, thank you so much for your attention. Don't forget to subscribe and also like, comment, and share this video. I hope my video can be useful for you all. Have a wonderful day everyone, and bye!